datang kembali di channel KL Wave pada pekan kedua Desember. Saat ini kita akan tetap membahas saham-saham yang sudah kita bahas pada sesi-sesi sebelumnya, dan kita akan bahas hanya dua saham yang baru, yaitu EXCL dan SRIL. Itulah yang kita akan bahas pada pertemuan pekan kedua Desember ini. Dalam pembahasan saat ini, kita akan mengetahui saham-saham mana saja yang masih berpeluang besar untuk mencapai wave 3 sebagai momentum terbesar, saham mana aja yang sudah mencapai target, saham mana aja yang masih dalam membuat basing untuk naik lebih lanjut lagi. Itulah kira-kira pembahasan pada pekan ini, yaitu bahwa pada pekan ini kita akan mengetahui peluang-peluang saham yang bagus untuk kedepannya. Mari kita mulai membahas dari awal, yaitu saham yang kita bahas yang terbaru, yaitu Excel. Saham Excel saat ini sudah membentuk wave 1 dan wave 2 intermediate. Kemudian saat ini menuju kepada 3 intermediate di 3.680-an atau menuju wave 3 minornya sekarang. Apakah wave 3 minornya berhenti di 3.000 atau akan lanjut di 3.300 tergantung dari kondisi saat ini, tetapi pada saat ini di 261,8% Fibo, candle di bawah Fibo 261,8 extensionnya. Itulah Excel terakhir closing pada tanggal 17 Desember hari ini. Kemarin sempat candlenya di atas 261,8 Fibo extension, tapi saat ini tutup di bawah Fibo extension. Masih ada perlu konfirmasi apakah dia akan melanjutkan ke Fibo 423,6 extension atau dia akan wave 3-nya berhenti hanya di sini saja. Itu Excel dari segi elite wave perspektif. Kemudian saham yang baru berikutnya yaitu SRIL. SRIL pada saat ini pun kita lihat polanya sangat bagus, channelingnya baik, yaitu pola impuls biasa, dan wave 3 kemungkinan di 3.305 atau 10, atau apakah wave 3-nya extension. Kita lihat aja berikutnya. Yang jelas di sini kalau dari segi elite wave sudah memenuhi syarat wave 3 di intermediate ada di lokasi sini 310 dan 320. Itu SRIL secara elite wave perspektif. Sedangkan saham-saham lain berikutnya yang sudah kita bahas kemarin-kemarin, yaitu mari kita lihat bagaimana perkembangannya. Pertama yaitu BBRI. BBRI saat ini berada di peluang membentuk wave 1 intermediate, di mana wave 5 minor sudah masuk di area buy supply zone atau area resisten, dan sudah ada sinyal tanda turun, tapi kita lihat kembali apakah dia kuat untuk naik lagi atau tidak. Itu kalau memang BBRI sudah selesai, maka peluang turun di 3.300, ataukah dia akan membentuk wave, polanya akan berubah leading dari leading diagonal atau tidak, masih kita perhatikan. Kalau dia kuat tembus di atas 4.500, itu BBRI yang diulas awal pertemuan dari segi elite wave perspektif. Kemudian saham berikutnya yaitu Cepin. Nah, Cepin saat ini masih berpeluang naik. Cepin berpeluang naik untuk melanjutkan kenaikannya menuju wave 3 intermediate. Saat ini sudah di atas peaknya, yaitu di atas 6.625. Jadi untuk lanjut menuju peak wave 3 intermediate itu berpeluang besar, karena memang dari segi pergerakan trennya masih trend up dan di atas EMA 200. Itu Cepin. Kemudian TLKM sudah di atas garis downtrendnya yang sudah di breakout, dan sekarang sudah di atas juga 261,8% Fibo extension menuju ke 423,6 Fibo extension untuk wave intermediate 3. Jadi Telkom masih akan naik dan lanjut sampai berpeluang ke 3.950, kurang lebih di situ. Itu untuk Cepin. Kemudian itu TLKM. Kemudian berikutnya INTP.
INTP dari segi saat ini masih sideways untuk dalam pembentukan wave 2, tapi berpeluang untuk lanjut lagi ke wave 3 minor atau yang lebih jauh lagi yaitu wave 3 intermediate pada 20.300-an. Itu INTP dan itu sektor semen kemungkinan tahun 2001 bangkit sesuai dengan perumahan properti juga akan bangkit karena ada perbaikan ekonomi dengan ditemukannya vaksin COVID-19. Setelah INTP kemudian BRPT. BRPT masih uptrend juga, masih belum ada penurunan yang berarti dan masih tetap berpeluang menuju 1400 untuk wave 3 intermediate minor. Apakah akan berhenti di wave 3 intermediate minor atau akan lanjut ke Fibo extension 261,8 yaitu di 1740. BRPT jadi berpeluang naik ke atas masih menuju wave 3 minor 1, 2, dan 3 untuk subwave-nya dan wave di atasnya yaitu wave intermediate wave 3. Tetapi untuk pelaksana apakah wave 3 intermediate di mana kita ikuti dulu wave minor yang sedang dalam perjalanan ini. Demikianlah BRPT secara elite wave perspektif. Kemudian saham berikutnya yaitu ACES. ACES pun masih ada peluang untuk masuk wave 3 intermediate di mana targetnya yaitu di 2050 pada 161,8 Fibo extension. Jadi ACES walaupun sedikit ada penurunan tapi tidak ada artinya masih berpeluang ke 161,8% Fibo 3-nya yaitu wave 3 intermediate berpeluang ke wave 3 intermediate di Fibo 161,8%. Itulah ACS. Kemudian saham berikutnya yaitu UNTR. UNTR kemungkinan wave 5-nya sudah di sini karena wave 1 sama wave 5 itu targetnya minimal sama dengan wave 1 dan ini sudah dipenuhi. Tapi apakah dia akan lanjut lagi extensionnya? Apakah wave 5 menjadi extension atau tidak? Kita lihat perkembangan berikutnya untuk UNTR dari segi elite wave perspektif. Kemudian saham berikutnya yaitu MAIN. MAIN masih juga ada peluang naik di ke wave 3 primary di 940 atau 900 lebih tepatnya 930 untuk mencapai wave 3 primary. Itulah dari segi elite perspektif untuk MAIN di mana strategi untuk buy-nya tetap masih di atas 760 masih baik. Kemudian Adro di sini di 161,8 Fibo extension. Candle-nya hari ini di bawah 161,8. Sebelumnya 5 hari atau 6 hari di atas 161,8. Jadi kemungkinan wave 3-nya sudah tercapai, tapi tetap kalau masih di atas uptrend-nya, garis uptrend, maka Adro masih berpeluang ke Fibo 261,8 untuk wave 3 minornya yaitu di 1790. Itu dari segi elite wave perspektif untuk Adro. Kemudian ASI untuk wave 3 intermediate sudah hampir dicapai di 261,8%, ataukah dia akan lanjut ke 423,6%? Tergantung dari powernya, nanti kita lihat. Kalau dari segi perspektif kita perhatikan bahwa peluang untuk mencapai di 7.300 atau di 423,6% Fibo extension itu bisa dicapai karena saat ini bulan Desember atau adalah window dressing. Kemudian setelah ASI BBKP ini wave 3
masih lanjut karena saya pikir kemarin hanya berhenti di sini, tapi ternyata hari ini melewati 261,8%, berarti dia akan menuju ke Fibo 423,6%, yaitu di 480 targetnya, yaitu di sini itu wave 3 intermediate dari BBKP. BBKP memiliki laporan keuangan yang bagus juga semester 3, kuartal ketiga. Jadi untuk peluang ke 423,6% FIBO itu bisa dicapai di 480. Kemudian sesudah BBKP, BBTN masih belum terbentuk wave besar intermediate, wave 1 primary, dia masih menuju wave 5 intermediate, jadi peluang untuk naiknya makin sedikit karena channeling di sini untuk wave 5-nya itu di 2100, sedangkan saat ini 1920. Jadi masih ada peluang untuk naik, tapi hanya 300 poin. Kurang lebih 300 sampai 200 poin dari harga saat ini tanggal 17 Desember 1920. Setelah BBKP kemudian setelah BBTN kemudian LSIP, LSIP. Di sini wave 3 masih bisa dipenuhi, bisa dicapai di 261,8 Fibo-nya, tapi ada kendala dari channeling pola dari diagonal leading yang pertama kali, yaitu di sini. Jadi semoga bisa berpeluang juga naik ke 1360, atau memang wave 3-nya hanya mampu di 1300 saja, itu sudah memenuhi syarat karena udah mencapai minimalnya 161,8. Untuk syarat bahwa wave 3 tercapai di sini, wave 3 intermediate atau wave 3 minor. Wave 3 minor ya. Kemudian setelah LC, SCMA. SCMA sepertinya peluang untuk mencapai wave 5 intermediate sudah dicapai di sini, yaitu di 2160, dan kalau memang sudah tercapai maka wave 5 di intermediate itu di atasnya itu ya level primary. Itu dari segi SCMA ya. Apakah dia akan retrace dulu atau sideways di sekitar sini? Dan kebetulan di sini daerah sini ada supply zone, jadi SCMA berpeluang untuk mencapai target wave 5 intermediate-nya di 2300 peak yang kemarin. Jadi kalau mau masuk lebih baik tunggu retrace dulu pada wave 4 yang terbentuk, di mana wave 4 itu diperkirakan ada di 1700. Saat ini harga di 2060. Jadi itu kira-kira perkembangan SCMA sampai tanggal 17 Desember saat ini, hari ini ya. Setelah SCMA kemudian saham BMRI. Saham BMRI, peluang saham BMRI untuk mencapai wave 160, wave 3 minor di Fibo 161,8 belum disentuh, jadi masih ada kira-kira untuk mencapai 7.000, untuk mencapai 6.900-an target dari wave 3 minor. Sedangkan untuk wave 3 primary jangka panjangnya masih jauh, tapi lebih baik kita ikutin dulu yang sekarang mulai dari wave minor yang terbentuk saat ini. Itu BMRI, jadi masih ada peluang untuk naik dan buy bila di atas, sebaiknya di atas 6.500 atau di atas peaknya wave 1 yaitu 6.350. Itulah BMRI secara elite wave perspektif. Kemudian saham berikutnya yaitu Inco masih kita perhatikan apakah dia akan berhenti hanya di 161,8 Fibo extensionnya untuk membentuk wave 3 intermediate, ataukah dia akan tembus 161,8-nya. Butuh konfirmasi beberapa candle lagi, tapi kalau dilihat dari sini ada tail buying power berkurang, atau terjadi selling pressure, atau ada mungkin take profit
taking profit dulu karena Fibo 161,8% sudah dicapai, yaitu kemungkinan berpeluang di terbentuknya wave 3 intermediate. Itu Inco kalau memang 161,8 di atasnya, yaitu 5.600-an, di atas 5.600-an ditembus kembali, maka Inco bisa berpeluang menuju ke 261,8 Fibo extensionnya. Tapi kalau tidak ya retrace dulu ke wave 4, di mana wave 4 itu minimal 38. Umumnya 38,20% Fibo retrace, yaitu di 4.670 atau 80 di sekitar situ ya. Itu Inco. Kemudian berikutnya saham ICBP. ICBP saat ini masih berkutat di membentuk wave 2 intermediate, membentuk wave 2 minor, tapi masih tertahan di atas 9.700. Jadi selama masih di atas 9.600, ICBP masih berpeluang naik karena belum breakout di bawah 9.400 itu. Kalau memang ICBP di bawah 9.400, maka dia akan mendekati wave 2 intermediate itu belum selesai terbentuk, maka terjadi recounting dan peluang untuk mendekati 9.000 ada kembali, itu ICBP. Tapi kalau lihat dari saat ini menjelang akhir tahun, di mana banyak peluang memberikan gift untuk Natal atau tahun baru, maka ICBP kemungkinan naik kembali, di mana wave 3 minornya di 11.350 di Fibo 161,8%. Itulah ICBP dari segi elite wave perspektif. Kemudian Akra hari ini tembus di atas 261,8% Fibo extension, dan peluang untuk membentuk wave 3 intermediate itu ada di 3.390 atau 3.400, kemungkinan ada karena saat ini tembus di atas Fibo 261,8, tapi hanya membentuk tail, artinya bahwa ada selling pressure, dan itu artinya bahwa untuk naik agak tersendat. Jadi peluang untuk retrace di 3.100, yaitu membentuk wave 4 intermediate, ada peluang di situ. Jadi lebih baik menunggu di 3.100 untuk masuk kembali pada saham Akra. Demikianlah Akra dari segi elite wave perspektif. Kemudian setelah itu Harum ini polanya tetap impulse extension ya. Untuk mencapai wave 3 intermediate-nya itu diperkirakan di 3.600. Saat ini sedang terbentuk wave 1, 2, 3, 4, 5 minor menuju wave 5 minor yang akan menjadi wave 3 intermediate, di mana targetnya yaitu di 3.600. Jadi Harum masih bagus untuk dikoleksi, tapi range-nya tinggal 300, kurang lebih 300 poin dari harga hari ini 17 Desember. Itu Harum secara error wave perspektif. Kemudian LPCK yaitu perumahan properti. LPCK di sini peluang wave 3 primary sudah bisa terbentuk di 261,8% Fibo. Extensionnya di sini terlihat bahwa pada tanggal 30 November ada candle, big black candle dengan ada shadow atau tail tinggi, hampir 2/3 dari body candle, hampir 100% dari body candle. Jadi selling pressure di sini tinggi, dan beberapa hari kemudian ini pun tidak mampu melewati 261,8% Fibo. Jadi kalau ada retrace
nya di 38,2%, yaitu di sini, maka LPCK berpeluang menuju ke 1.300-an atau 1.280. Itu secara perspektif perkembangan dari LPCK. Jadi kalau menurut saya LPCK kita tunggu saja di 1.300 retrace, atau kalau bodinya sudah bisa melewati 261,8% Fibo extensionnya. Itu LPCK. Kemudian saham berikutnya yaitu setelah LPCK yaitu ANTM atau Antam. Antam masih belum terbentuk wave 3 minornya dan berpeluang ke 2.250 atau 40 pada wave 3 minor, di mana target Fibo extension 4236 sebagai target terakhir. Itu dari segi elektrik perspektif bahwa Antam masih ada peluang naik, tapi kalau dilihat di sini kita tunggu di 1.700 boleh untuk buy, untuk uji support 261,8 Fibo extensionnya yang menjadi support setelah resisten di breakout. Itu Antam dari segi elektrik perspektif masih ada peluang untuk naik ke wave 3 minornya di 2.240 pada Fibo extension 423,6%. Itu Antam. Kemudian setelah Antam, WSKT saat ini dengan power yang besar menembus 161,8% Fibo extension dan menembus supply zone juga yang kuat, berarti dia akan mencapai Fibo 261,8% extension di 1680-an, yaitu untuk membentuk wave 3 primary. Di sini jadi kalau ada retrace berapapun masih di atas 1240 berpeluang untuk buy. Itu dari segi elektrik perspektif untuk WSKT, di mana WSKT adalah saham di sektor infra properti dan tol juga. Nah, jadi sekarang untuk lebih lanjutnya kita lihat besok, tapi yang jelas dengan power yang kuat hari ini bahwa WSKT itu berpulang ke 261,8% Fibo extension sebagai target wave 3 primary-nya. Kemudian setelah WSKT, DILT masih sideways ya dalam pembentukan wave 4 minor. Di sini kalau dilihat polanya ya itu flat regular biasa, walaupun belum ada pergerakan tapi masih berpeluang untuk masuk di area 2000, di area 215 atau 14 itu buy area juga, atau 210 itu buy area juga. Jadi dia tidak perlu dikhawatirkan, masih ada peluang naik walaupun saat ini wave 4-nya sideways regular flat, kemungkinan A, B, C di sini 215 kemungkinan di situ, itu area buy-nya. Itu yield dari segi elektrik perspektif. Kemudian TBIG, TBIG ini ada peluang untuk naik lanjut lagi untuk mencapai wave 5 intermediate, kemungkinan ada di 1600, peluangnya ada wave 5. Kalau wave 5 nya minimal sama dengan wave 1 itu di 1980 atau 1975 untuk TBIG. Jadi masih ada kenaikan untuk lebih lanjut wave 5 intermediate, dengan atau mungkin hanya channelingnya di sini yaitu wave di harga 1700 dan antara 1650 1700 wave 5-nya kalau dari segi channeling. Setelah TBIG yaitu saham keras masih sideways juga, masih berkutat untuk mencapai wave 3 intermediate, tapi masih ada peluang naik. Jadi di sini
wave 3 intermediate itu targetnya di 585 kurang lebih di situ. Jadi keras masih bagus untuk naik, masih besar range-nya sekitar 150 poin, dan buy areanya lebih baik di 440 itu masih bagus untuk buy, atau 410. Tapi kalau dilihat dari sini mungkin kalau mau berhenti di 50% itu di 422-an. Itu area buy untuk cross. Karena di sini kelihatan ada, kalau price actionnya di sini selling pressure, terjadi tail, jadi harus ada power untuk naik melanjutkannya. Tapi secara long term masih di atas garis trend up, jadi masih berpulang naik ke 585 untuk membentuk wave 3 primary, wave 3 intermediate. Itu cross saat ini. Kemudian berikutnya WSBP, saham WSBP di sini untuk wave 3 intermediate sudah, wave 3 intermediate di sini di 421,8%, FIBO extension 300 pada harga 310. Sekarang 272 dengan ada selling pressure tail di sini. Apakah wave 3-nya di sini aja atau akan menuju 423,6 FIBO? Itu tidak menjadi masalah untuk terbentuknya wave 3 intermediate. Jadi tunggu konfirmasi 1-2 candle lagi apakah WSBP ini akan menuju ke 310 untuk membentuk wave 3 intermediate pada FIBO 423,6%. Itu WSBP dari segi elite perspektif. Kemudian saham berikutnya yaitu Medco saat ini tembus di atas 161,8% FIBO extensionnya, jadi berpeluang ke FIBO 261,8% untuk mencapai wave 3 primer intermediate, wave 3 intermediate. Jadi saat ini Medco masih berpulang naik, apalagi minyak dunia naik, melanjutkan kenaikannya, masih running wave 3 juga. Jadi Medco masih bagus untuk di kolektif, di hold, dan area masuk di 650 juga. Setelah Medco, saham berikutnya yaitu CMMP. CMMP ini peluang untuk buy masih bagus di 1200, antara 1200 sama 1265. Di sini berusaha untuk tembus EMA 200 tapi belum berhasil, tapi masih di atas garis downtrend yang sudah di breakout beberapa hari yang lalu ya. Jadi CMMP untuk masuk ke wave 3 minornya itu ada di 2150. Jadi masih menarik ya. Ada kurang lebih 900 poin dan masih berpulang naik. Karena dari segi infrastruktur total, CMMP itu termasuk kategori dengan laporan keuangan yang lebih bagus, sedangkan JMMSL sudah over value menurut saya. Jadi CMMP lebih menarik dengan target wave 3 di 2150, peluang masuk di 1200-1265. Itu CMMP dari segi perspektif. Kemudian saham Pegas masih lanjut dengan minimal kenaikan di 161,8% FIBO extensionnya, yaitu di 2130. Jadi Pegas bagus, masih naik dan bisa dikolektif lagi di range area 1700, di atas 1700, atau kalau mau lebih mundur lagi di 1600. Itu Pegas dari segi elite perspektif. Demikianlah saham-saham yang dibahas dari awal Oktober sampai hari ini, akhir tahun Desember, pada minggu ke-2 Desember, bahwa masih banyak yang berpeluang untuk naik sesuai dengan window dressing pada bulan Desember tahun ini ya. Untuk
pembahasan terakhir yaitu untuk IHSG. IHSG saat ini masih berpeluang ke 6.350 untuk masuk target wave 3 minor dan masih bagus untuk berpeluang naik. Jadi pilihlah saham-saham yang momentumnya di wave 3 juga sesuai dengan indeks yang pergerakannya pada momentum wave 3 juga momentum terbesar, dan ternyata memang banyak yang extension pada saat ini. Jadi IHSG itu memang masih bullish dengan target 6.350 wave 3 minornya. Kemudian sebagai penutup saya akan membahas mengenai saham-saham yang sinergi antara elite wave dan AMTA. Saat ini, pada minggu ini yang terdeteksi yaitu Hot Bandar, SCMA, Pegas, BBKP yang sudah dibahas di channel KL Wave. Jadi, mari kita lihat bagaimana di sini perlihatkan Hot Bandar pada minggu ini SCMA, dan di sini masih wave 3 masih berpeluang naik, belum wave 3 primary ya, di 2.300, jadi masih ada naik di 2.350, sedangkan harga sekarang 2.060. Kalau orang di MTA itu sendiri, entry pertama sudah ada dibuat di sekitar area 1.000, jadi sudah naik besar ya, 1.000. Entry pertama di 1.200, kemudian 1.500, dan range-nya besar. Jadi dari segi sinergi antara SCMA, sinergi antara AMTA dan elite itu, begitulah gambarannya bahwa peluangnya sangat baik. Kemudian saham berikutnya yaitu Pegas. Pegas juga di sini wave 3 intermediate belum dicapai. Di sini AMTA Hot Bandar dan entry-nya di 1.000, sama dengan di elite wave juga di antara 1.000-an ada bottom fishing by 2 dan masih lanjut naik ke atas sampai peluang 2.100 masih besar di sini. Di AMTA Hot Bandar, di elite wave 2.100 sebagai target dari wave 3 intermediate di 161,8% Fibonacci. Nah itu, kemudian satu lagi yaitu saham BBKP. BBKP ya, di sini BBKP pun untuk wave 3 intermediate-nya masih akan dicapai di 470-an. 470-480. Di sini angkanya Hot Bandar dengan entry point di sini juga. Jadi di 1.500. Jadi ini BBKP dia berpeluang ke wave 3 intermediate di 470, 480, atau mungkin tepatnya 479. Di sini masih Hot Bandar juga BBKP. Jadi dengan peluang ini bahwa sinergi antara elite wave dan BBK dan AMTA itu sangat bagus, di mana saling mendukung. Demikianlah kira-kira contoh dari 3 saham SCMA, BBKP, dan Pegas antara AMTA dan elite wave bersinergi. Demikianlah sharing beberapa saham yang sudah kita bahas. Demikianlah saham yang sudah kita bahas mulai dari bulan Oktober awal sampai saat ini Desember, minggu kedua, sudah hampir kurang lebih 32 saham bervariasi, tapi semuanya adalah mencerminkan dari kinerja IHSG juga, yaitu kebanyakan running wave 3 yang momentum terbesar dengan wave 3-nya impulse extension. Banyak saham yang keluar dari garis channelingnya, artinya bahwa wave 3-nya adalah impulse extension. Demikianlah kira-kira saham-saham yang sudah kita bahas, mulai dari banking,
sektor infra, consumer, properti, dan lain-lain. Semoga channel ini bermanfaat untuk yang ingin mempelajari Elliott Wave. Untuk lebih jelas lagi, kalau memang ingin memperdalam Elliott Wave, nanti Januari kami adakan kelas Advanced Elliott Wave, tinggal tunggu waktunya, kami akan kabarkan. Itulah secara garis besar saham-saham yang terjadi selama Oktober sampai Desember. Salam cuan, selamat menikmati window dressing pada akhir Desember ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali pada minggu ketiga Desember pada channel KL Wave dengan Rokaya Aritonang. Selamat berjumpa lagi.